Kalimah biasa. Kalimah silakan. Sebelum memulai kegiatan acara ini, baiknya membuka dengan doa dimulai. Selesai. Terima kasih Kalimah. Ya. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Jadi nanti ibu mau kalian sebutkan nama kalian sama idola kalian. Mau dimulai dari mana? Dari kakak. Jawab. Perkenalkan, nama saya Zalma Mutia. Idola saya itu ibu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Kalimah Sonia. Bisa dipanggil Kalimah. Nama idola saya itu Nabi Muhammad.
dengan tujuan membantu individu mengembangkan dirinya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, di bimbingan konseling ini ada 5 asas, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukaraan, asas kenormatifan, dan satu lagi asas kegiatan. Nah, jadi di sini ibu mau kalian nanti praktek teknik psikodrama. Jadi kalian ada yang tahu teknik psikodrama itu apa? Bisa bermain peran, Iya benar. mengentaskan masalah pribadi meskipun dia Sebelumnya kan kalian udah belajar teknik sosiodrama ya? Iya. Nah, kalau teknik sosiodrama itu kan digunakan untuk membantu individu yang berkaitan dengan masalah sosialnya. Nah, kalau psikodrama ini untuk digunakan untuk membantu permasalahan individu yang berkaitan dengan masalah pribadinya. Tujuannya itu untuk membantu permasalahan individu dengan cara bermain peran atau drama. Dan nanti jadi minta kalian bermain drama atau peran ya. Di sini temanya dalam konsepnya kalian ada yang ini. Jadi apa? kayaknya sekarang yang lagi ramai itu orang-orang yang hedonis kayaknya ramai deh dulu ya. Misalnya temanya itu tapi lebih nyari apa ya? Terjadi di online di online tapi di sosmed ya hedon banget, padahal maksudnya ya masalah yang utamanya ya, jadi dia stres. Tapi mungkin dia bisa terpengaruh hedonis itu karena lingkungannya ikut-ikut Jadi mungkin nanti tujuannya itu ya stres akibat hedonisme. ya bu. Nanti coba nanti mungkin ya judulnya dulu ya, nanti juga nanti Kak bakalan kasih rangkaian ke kalian semua. Berarti saya lanjut lagi. Oke. Nah, kita kan tadi udah dibuatkan dulu kayak ini. Kalian bisa lihat peran kalian, terus ada alur juga. Udah lihat belum? Sudah bu. Ibu tadi yang mereka kalah di rumahnya bu, misalnya dia jadi yang tukang bikin online sih, anak-anaknya gitu. Ibu pintarnya bu, saya paling satu. Nah, ini dari tadi yang nama kalian di sini main. Nanti ibu kan tadi Asifa saat kalah ya pas main main ice breaking. Dan jadi ibu pengen kamu jadi peran utamanya yang stres akibat hedonis kayak gitu. Nanti Sabila jadi ada lu. Nanti kan Asifa jadi peran utamanya stres. Dan Indri, kamu jadi kakaknya Asifa ya di peran tersebut. Nah, Anissa, kamu jadi yang anak nakal temannya Asifa. Nah, Golda juga yang kakaknya. Boleh bu. Nah, Kamira juga, Safa juga, dan semua juga menjadi yang anak-anak seperti Asifa. Nah, di sini juga ya ada pengamat. Ibu mau nanti kalian ada pengamatnya, jadi ibu pilih Halimah sebagai pengamat. Nah, ada dua lagi ya. Yang dua lagi itu nanti Sabila mau Vanessa jadi penasehatnya. Nah, mungkin alurnya itu nanti ini ya kasih tau kayak nanti kamu hedonisme banget, kayak kamu sering minta uang sama kakak kamu, terus kamu sering main-main sama temen kamu, terus ya pokoknya pergaulan bebas itulah. Iya. Nah, terus itu karena kamu selalu minta uang kakak kamu, terus kakak kamu tuh udah gak mau lagi minta uang, gak mau kasih lagi. Nah, jadi kamu tuh kayak ya belum lain. Banyak sekali itu. Dan nah, jadi mungkin ibu dari sisi kita tadi ya, kalian bisa lihat yang tadi ibu kirimnya sekarang ya. Kalau ibu mau jelasin dulu, udah silakan.
few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini. Kayak yang mau bilang tadi, kita bakal praktik hari ini tentang psikodrama. Kalian udah siap semua belum? Siap. Sebenarnya juga ibu sudah jelaskan ya peran-perannya sama alur ceritanya. Udah dibaca belum? Sudah. Kalau sudah, ini kita langsung praktik aja kali ya. Yaudah, kita praktik yuk. Bagi dong. Lu mau kemana lagi? Ya nanya mulu, udah dibagi. Kemarin udah gue kasih. Ya kurang kasih doang. Lu tiap hari minta duit buat apaan sih? Ya terserah gue lah, kasih gue nanya mulu sih, tinggal main duit aja. Main mulu, makanya minta duit terus. Ya kenapa emang? Gak makan gue, emang kalau itu sebulan minta duit ke orang lain gitu. Nyari duit susah. Ya makanya gue minta, susah. Minta gue susah, lu minta mulu. Ya makanya gue minta aja daripada gue kesusahan. Makanya dia main mulu. Ya kenapa? Orang gue kasih udah. Ya lu dibilangin ngomel mulu. Ya kenapa sih? Ya udah mainnya dikurang-kurangin. Tapi nggak bisa lah, aku masih muda main. Tapi besok-besok jangan minta lagi ya. Itu gue sehari doang. Besok lagi lah. Ya udah sekarang berangkat lah lu. Minta dulu. Ah bisi. Nih udah. Kan segitu doang. Lu minta mulu udah sih. Uang kemarin. Mana cukup. Udah ntar lah, dia aja susah nyari duit, soalnya berangkat. Elah. Cip, lu di mana? Nitip yang minuman kayak biasa ya? Iya, 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Iya, kasih. Katanya dia habis dapet dari kakaknya biasa. Dari cair. Ntar di sini kalau dia udah bro. Abis ini kita kemana yuk? Nih. Apa banget? Tahu, maklum ya ribet. Iya, pakai plastik. Ambil nih, gelas-gelas. Abis ini kita belanja-belanja yuk. Ya, beli. Boleh, beli baju ya? Buat acaranya si David. Ada 3 doang nggak apa? Enggak sih, bebas. Satu juga nggak apa-apa. Yang penting itu seks. Kita janjian yuk black dress gimana? Boleh. Tapi modelnya beda-beda kan? Gue nggak mau ya samaan sama orang. Ya elah, lu kayak Mas Solid aja sama kita. Bukan masalah solid, tapi kayak sama. Shopping di mana sih? Biasa. GI. Boleh, GI boleh. GI. Mana aja lah yang dapat bajunya nggak sih? Kan kita kadang nggak nyari baju juga bingung kali, semel apa-apaan. Halo kak, kirimin gue duit dong. Ya elah, nggak cukup. Sumpah gue nggak mau tahu, pokoknya lo harus kirimin gue duit. Kalau lo gak kirim gue nggak mau pulang, pokoknya terserah lu. Mau cara lu gimana dapetin duit gue nggak mau tahu, pokoknya gue mau lu kirimin gue duit. Gue tunggu, nggak lama. Saya gue kasih waktu lu 10 menit, kalau lu udah transfer, gue nggak akan pulang. Ya udah, gue nggak mau tahu caranya gimana, terserah lu. Udah. Cip, ayo Cip, udah ditungguin nih. Yuk. Ayo, jadi tidak ada yang ketinggalan. Ya nggak ada, udah aman. Ayo masuk. Tungguin gue dong. Ya yuk masuk alah abang. Berbik gue di mobil, aja. Kan berbeda doang san. Sampai banget ini.
jauh-jauh banget perasaan. Jauh belajar apa tinggalan? Tadi gue nggak nemu yang bagus. Oh, kita bisa sih ya tadi kalau kayak udah dapet banget. Lu tadi belanja apa? Gue dapet apa Gue nih? udah dapet baju. Ya ampun, gua nggak tahu udah ngeceknya. Gak punya harga. Dari mana aja lo? Woi, lu denger gak sih? Enggak. Lu tuh besokan santun ya, gue lagi ngomong. Sini lu. Woi, lu bisa dengar gue gak sih? Enggak, kenapa? Lu dari mana aja? Sama gue dari mana? Lu semalam gak pulang, terus sekarang pulang kayak gini ditanyain malah nyolok banget. Ya kenapa kalau gue nyolok? Ih, kurang ajar banget ya lu. Urusannya apaan? Lu dari mana aja? Ya terserah gue dari mana. Terus lu gak pada pulang sekarang, lu gak kuliah? Lah terserah gue mau kuliah mau enggak. Gue biayain lu kuliah ya, capek-capek gue nyari duit. Ya emang itu mah udah urusan lu sebagai kakak gue. Lu kalau gue suruh biayain kuliah lu sendiri gimana? Mau nggak? Lah itu kan tanggung jawab lu. Lu pikir lah nyari duit susah, gue berangkat pagi pulang malam nyari duit cuma buat lu kayak gini doang. Gue mau nyekolahin lu tuh supaya lu jadi anak yang bagus, jadi anak yang berpendidikan, nggak bandel kayak gini. Terus mau lu gimana? Lu susah banget sih dibilangin. Ya kan gue nanya mau lu Biar lu gimana? ngubah sikap lu dong. Sikapnya kayak gimana lagi? Lu sekolah yang benar. Lu ngapain sih minta-minta duit terus? Gue Nah, udah itu juga biayain lu kuliah kasih. lu tiap bulan loh. Ya terus kenapa? Kan kewajiban lu. Kewajiban gue, tapi nggak setiap hari lo lu minta duit. Ya lu kira gue nggak butuh duit setiap hari? Emang sebanyak itu setiap hari? Ya emang lu kasih gue banyak. Tiap hari gue ngasih kadang 100.000, 200.000, lu minta seberapa waktu sebelum-sebelumnya gue kasih kan ke lu. Ya segitu doang buat apa sih zaman sekarang? Lu terlalu ngikutin ini ya, perkembangan zaman yang hedon-hedon kayak gini. Ya terus lu maunya gue jadi apa? Jadi anak yang beneran aja dikit kek, jangan yang kayak sekarang lu terlalu heboh banget ngeluarin duit. Ya biasa aja kali orang-orang juga kayak gini, emang lu nya aja repot. Lu terlalu ngikutin temen lu ya. Sadar dong, kita nyari duit susah, gak punya orang tua. Ya makanya itu gak punya orang tua, gue nggak minjemnya ke lo. Susah banget ya ngomong sama lu, gak bisa ngerti kayak ngomong sama binatang, ngomongnya tuh. Bukan minta duit dulu, bikin pusing aja. Biasa kan. Halo? Iya, kenapa Sob? Ada, gua di rumah, kenapa? Ya udah kalau mau kesini sama siapa lu? Berdua. Ya udah, nggak apa-apa datang aja, terus sendiri kok, lagi pusing juga. Lu kesini aja daripada teman. Ya udah, gue tunggu, ntar langsung masuk aja ya ke rumah, gue malas balik keluar ya, nggak gue kunci kok rumahnya. Ya udah, gue tunggu. Oke, hati-hati ya. Masuk aja, Sa. Nggak dikunci kok. Nyampe. Sini duduk dong, Mer. Sini. Kenapa? Kok lu masuk amat, anjir? Sampai gak masuk gitu. Gue pusing banget nih adik gue. Kenapa pusing gue? Biasa dia hari-hari minta duit mulu. Gue lama-lama stres dibikin dia. Ada lu yang itu kan yang cewek yang lu kuliah. Ya iyalah, yang mana lagi adik gue. Ada aja lu punya, kan gua nggak tahu. Udah gak punya orang tua, lu gimana sih berarti? Terus kenapa dia emang minta duit mulu? Iya, tiap hari. Kadang juga sehari berapa kali minta duit dia. Emang buat apa? Gue juga gak ngerti dia buat apa. Kadang nih pulang malam, kalau kami minta telepon dia minta duit. Terus kadang gak pulang. Gimana, pusing gue. Lu udah celakain lo kasih tau lah. Dia gak pernah bisa ngedengerin. Gue berasa ngomong sama binatang. Beneran lo tau gak sih? Nggak jawab mulu tapi yang kayak ngomong sama anjing sih. Berasa digonggongin gue. Parah sih dan memang ada lu kayaknya harus juga deh nasihatin lagi kita. Tapi lo gak coba cari tahu, entah dia kemana, entah lo ikuti kayak gini, dia atau lo tanya sama temen-temennya, atau mungkin dia kuliahnya terus gimana? Kemarin sih pas gue main ke dia, kata dia sih ngeluarin duit dari kayak sama kayak temen-temennya. Ngikutin temennya gitu, gaya-gayanya. Jadi
udah beberapa hari ini sih nggak gue kasih. Terus itu gitu malah dia nggak pulang ke rumah, malah makin menjadi. Bisa nggak sih? Ya gue nggak bermaksud buatnya ambil wajar, tapi kayak ya udah lo kalau nggak kuliah udah nggak usah main. Harusnya kan dia tetap nggak main kan, logikanya kalau dia nggak ada duit dia mau main, mau keluar, mau ngapain, pakai apa gitu. Dia tuh tetap berangkat kuliah, cuman gue nggak tahu ya dia kan tuh pulangnya cepet. Terus apa sih namanya, pulangnya malam, kadang nggak pulang, kadang juga kabur gitu loh kayaknya dia nggak ikut kelas. Gue udah bayarin ke kuliah dia setiap bulan, tapi dia juga nggak jelas pendidikannya. Gue udah sama dia sih kayak lu cari kerja aja deh buat dia kuliah lu sendiri, dan juga sampai sendiri ke akam sendiri. Ya mungkin ini ada beberapa faktor ya yang nyebabin adil kayak gini. Mungkin salah satu faktornya mungkin karena kurang perhatian juga dari ya maaf nih sebelumnya kan orang tua kalian nggak ada, terus di sisi lain dia juga selalu kerja, jadi mungkin dia mencari kesenangan dengan cara yang lain itu, dia foya-foya sama temennya. Tapi dia tuh yang disayangkan dia nggak sadar kalau apa yang dilakuin itu nggak bagus gitu loh ya. Selain merugikan lo, yang merugikan diri dia sendiri juga, sampai dia bolos kuliah, sampai kan ya kita juga nggak tahu ya apa yang dia lakuin di luar sana. Gue juga mungkin kayaknya udah lari dari jalur deh, udah kenapa duluan bebas. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa sih kalau dia mau main, cuman lingkungan temannya itu loh yang salah, makanya dia Makanya gue juga bingung nih, dia sebenarnya teman atau apa sih sampai jadi kayak gitu. Dulu dia nggak kayak gini tahu, semenjak kuliah aja sih. Tapi lo nggak coba buat cari tahu kayak teman-temannya dia tuh siapa, dari mana, lingkungan tuh kayak gimana gitu nggak? Belum gue cari tahu sih, soalnya gue nggak kenal juga teman-temannya siapa. Cuman kayaknya emang nggak baik sih orang sekarang aja dia minta duit mulu. Nggak ngerti sih gue nih ya, tadi aja dia minta duit ke gue sih, tapi nggak gue transfer sih. Paling juga nggak mau dia minta duit lagi ke gue. udah nggak usah dikasih anjir, ngapain kalau saya gitu buat koya-koya, lu kasih sama aja lu ngasih dia buat ini Itu kan dulu dia untuk makin dia biarin aja dia mau ngapain, dia nggak pulang sekali, dia biarin aja, ntar juga pasti balik anjir. Kita Iya, makan kalau dia kayak nggak pulang, tapi ntar takutnya dia kenapa lagi di jalan, maksudnya kayak nggak tahu ya ntar perbuatan dia di luar sana gimana kalau nggak gue jagain. Dia cuma adik gue sesuatunya, nggak mungkin lah gue tinggalin. ya sih. ya nggak salah juga Dan sih. dia udah gue lagi, ini pasti udah biar aja. Ya nggak salah juga sih kalau lo tetap mau ngasih dia duit terus, tapi coba deh lo kayak ya udah lo gue kasih duit, tapi lo ada satu permintaan lah atau satu pencapaian yang harus dia capai gitu. Enggak sih, dia juga kalau dibilangin gak bakal bisa ngerti. Makanya gue aja udah capek ngomong ke dia. Ini dia nelfonin berapa kali, 2 kali nih, pasti dia mau minta duit lagi ke gue. Lama-lama gue yang stres gara-gara dia. Kayak gue lama-lama bisa masuk RSJ gitu kan. Pokoknya lu kayaknya harus ngomong dari hati ke hati sih. Jaga lu lembut ngomongnya, jangan mainnya lu ngasih tau dia jangan keras-keras gitu loh. Gue emosi salah salah. lakinya. Gimana dia emosi, dia nyolong banget, bener-bener kayak anjing tau nggak? Kayak nggak ke sekolah tau dia. Bener-bener lu gimana sih adik yang udah gede kalau terus aku mau masih dijawab. Ya maksudnya posisinya karena dia kesel juga sama lu, dia ngerasa lu ngasih duitnya tuh selalu kurang, jadi dia tuh nggak bisa. Nes, gue ngasih duit 100.000 buat dia koya-koya. Gue emang apa sih, gue gak pernah koya-koya. Gue ngasih duit dia, terus gue ngasih dia supaya dia berkecukupan. Dulu coba gue penasaran dari ketemu sama adek lu nanti. Ya itu tunggu aja kali aja, ntar malam dia pulang, kita main aja dulu sini. Terakhir juga dia pulang sekitar, gak tau sih dia pulang apa enggak ya, tapi dia masih pulang. Tadi malam dia gak pulang sih. Lu Gue kerjaan lu. gak tau lah, kayaknya ntar gue lanjutin di sini. Tapi dia tadi udah mepet loh. Bener teman. Tumben lu pulang masih ingat sama rumah. Ngapain lu ngurusin gua? Tuh lihat adik gue sah, modelnya kayak gitu kan. Astagfirullahaladzim. Udah gak usah dibilangin adik gue. Bener-bener stres deh kayak dia. Gak ada sopan santunnya. Gue aja capek jadi makanya. Ya intinya lu harus ngomong dari hati ke hati aja sih. Udah gak bisa sih dia.
Bisa, pasti ada kok nanti hidayah. Yang tadi gue bilang, kan kita nggak tahu dia ngapain di luar. Mungkin karena dia baru datang, mungkin dia capek, atau mungkin dia ada masalah apa. Ya kita nggak tahu. Mungkin kalau lu ngomongnya agak lebih manusiawi sedikit, akan beda kali responnya. Coba deh, next lu jangan terlalu kayak gitu. Jadi sebelum-sebelumnya gue udah emang baik sih, cuman gue ngerasa kayak dia emang pergaulannya udah gak bener sih. Gue pernah nyium dia pulang-pulang bau minuman, bau rokok. Nah, mana itu mah? Gue sudah bilang sama dia, Kenapa sih kasih lu sih keluar? dia nggak bisa diatur. Kan gue sibuk kerja, dia keluar pas balik kerja. Gue pulang dia udah gak ada di rumah. Susah juga ya. Makanya gue juga bingung sendiri. Jadi udah jam segini juga, Ini berapa sih? sama kerja capek lah. Udah yakin mau pulang pakai make up pulang. Gue tau lah, bawa kan gue. Ya udah deh, hati-hati lah ya. Saya bantuin deh. Masuk tuh besok ya yuk. Iya, masuk dah. Oh iya. Ayo lah, nggak ikut. Apa stres dikit nggak ngaruh? Ya udah, dadah. Kenapa teman-teman lo tuh pada ngaret ya? Gue jadi lo mana sih? Ini orang. Ah, tuh Ya kita coba siap-siap kan. sabar ya Syifa belum. Berarti kemana sih? Mereka tadi nanggung loh. Telepon kali ya telepon. Masa? Three. Cuma si Syifa kemana sih? Iya udah kabar sih aja. Udah nggak mau duluan deh. Syifa ya? Angkat. Halo? Di mana ini udah kumpul nunggu lo doang. Jangan lama-lama Cip. Bulan deh. Gimana ceritanya sih namanya yang nanggung kita coy? Lo nyusul. Terus kita siapa yang bayarin tiketnya? Tiket lo hangus dong. Tahu. Mana bisa refund anjir. Soalnya juga delay tapi lo cepetan. Udahlah, jadi ikut gak sih? Udah deh. Ya udahlah, awas lo ya mau nggak datang. Udah kita duluan ya. Udah deh, aku mau baca sih orang nih. Ah udahlah, aneh, mbak, repot. Pokoknya kalau misalnya masalah adanya gitu kan, tapi kemudian dia bakalan ini sih apa angguran gitu. Masalah kapan kelar ya? Iya. Apa nih Maya abang-abang bakso mulai lewat. Makanya. Itu hadiahnya Indri bukan sih? Iya nggak sih? Coba dulu. Si Pak, maaf si Pak ya? Ini bukan sih, si Pak bukan sih adanya Indri. Ih, kenapa kamu kemana? Aku mau pergi aja. Ih, kok gitu? Ya udah, ke sini yuk, masuk ngobrol dulu sama kita sebentar. Yuk ngobrol dulu aja yuk. Tiga. Kamu gimana? Kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Tapi kamu kayak kelihatan mau gitu sih, kenapa? Ngemurung habis agak debat aja sih sama kakakku. Oh, emang kalau boleh tahu ada masalah apa? Kakak kamu juga sering cerita soal kamu sih sedikit, tapi kakak kamu sayang banget ya Raya sama kamu. Ya nggak tahu sih, soalnya dia tuh marah-marah mulu kerjaannya. Kamu nggak salah, kakak kamu sayang nggak sama kamu? Dari sikap dia semua walaupun dia marah-marah nih, tapi kamu rasa itu kayak kakak kamu tuh sayang nggak? Sayang. Nah, kamu masalahnya sayang tuh berarti apa? Berantemnya tuh kenapa? Tadi sih cuma mau pergi aja, terus nggak boleh pergi. Tapi kan kamu bilang kakak kamu sering marah-marah. Itu biasanya karena kenapa? Kalau boleh tahu. Iya, misal kayak aku baliknya malam atau nggak pulang atau aku minta duit terus dia marah-marah. Iya, sebenarnya emang nggak boleh marah-marah juga sih. Tapi kamu tahu nggak sih alasan kakak kamu itu marah-marah? Ya nggak tahu sih. Dia kenapa ya marah-marah aja, marah-marah. Aku pulang dia marah-marah. Kamu
Selama ini kamu ngerasa nggak kalau sikap kamu tuh kayak kakak kamu tuh gimana? Maksudnya apa udah baik-baik aja lah, tapi tiba-tiba kok aku dimarahin ya kayak gitu? Atau kamu ngerasa wah iya sih kayaknya aku salah makanya kakakku ngomel? Ya kadang merasa salah makanya diomelin. Salahnya? Ya kayak minta duit terus. Itu sih yang suka bikin dia marah. Berarti sadar dong kalau kamu juga selama ini apa kayak nggak baik gitu loh sama kakak kamu. Padahal kakak kamu kan sayang tuh sama kamu. Iya emang agak kurang apa ya, kurang lancar aja kan komunikasinya juga. Menurut kamu apa sih yang membuat komunikasi jadi kurang lancar? Kan kakak aku juga sibuk kerja terus kan, katanya apa namanya, berangkat pagi pulang malam, jadi ya udah sisanya aku cuma bisa nyari kesenangan di luar doang sama temen-temen aku. Terus juga kan udah nggak ada orang tua kan, jadi ya udah kayak dunia aku tuh separuhnya tuh di luar, kayak aku nyari kesenangan di luar, tapi aku nyari kesenangan kayak itu tapi diomelin. Padahal kalau emang aku di rumah juga belum tentu aku senang, jadi aku kayak keluar main buat nyari kesenangan. Sebenarnya kamu tuh keluar main nggak apa-apa, nggak apa-apa banget. Namanya anak-anak umur kamu tuh kayak 19-20 tahun ya wajar lah main di luar gitu. Cuman ruang lingkup pertemanan kamu, kayaknya kakak kamu tuh sering cerita ya, katanya kamu tuh pulang malam lah, minta duit mulu lah, terus katanya kuliah juga nggak lancar. Nah itu yang jadi permasalahan kamu sama kakak kamu. Padahal katanya kamu tuh udah dinasehatin, tapi kamu nggak ngerti juga. Nah kamu sendiri mau gimana nih kelanjutannya? Masih mau kayak gitu kah? Masih mau minta-minta duit kah? Atau mau berubah? Ya aku mau apa namanya, biar hubungannya lebih baik aja sih sama kakak aku. Berarti mau mencoba ini kan, apa ngomong baik-baik, terus berubah juga tingkah lakunya. Gimana caranya? Ya mungkin aku bisa apa, barengan sama dia kayak main ataupun apa gitu, terus aku Ikutin mau kakaknya. ya terus juga dianya sibuk kerja, jadi aku ngerasa nggak ada teman kan, jadi mungkin dia harus ngeluangin waktunya dia juga. Ya. Biar sama-sama bisa bareng, bisa main terus sih. Nah terus juga kalau bisa kamu tuh jauhin ruang lingkup pertemanan yang nggak baik gitu loh. Kan kamu udah gede ya, jadi harusnya tahu mana yang baik buat kamu, mana yang nggak baik buat kamu. Nah seandainya anak teman-teman kamu itu menurut kamu nggak baik, ya udah jauhin aja, nggak usah. Oke, bukan maksudnya musuhin, tapi kayak sekedar sapa temen aja gitu loh. Nggak usah ikutin kemana mereka kamu ikut juga. Iya. Ya. Jadi berarti mau berubah ya? Mau. Sebenarnya nggak masalah soal kalau kamu sering minta uang sama kakak kamu, terus kakak kamu tetap kasih, artinya emang kakak kamu sayang dan peduli sama kamu. Cuman kan yang jadi permasalahan sama kakak kamu adalah ruang lingkup pertemanan kamu. Sekarang kalau emang menurut kamu mau berubah jadi lebih baik, apa maksudnya mau menjalin hubungan yang lebih baik sama kakak kamu, itu menurut kamu tahu nggak maksudnya kenapa kakak kamu ini belakangan tuh nggak pernah ngasih kamu uang tuh karena apa? Mungkin karena terlalu sering kali ya minta uangnya. Selain itu, Udah sih paling aku kalau nggak dikasih uangnya ya udah aku marah gitu. Terus jadi dia juga marah. terus tapi kamu nggak melakukan tindakan-tindakan yang fatal kan kalau kakak kamu nggak ngasih uang? Enggak sih, masih biasa aja sih. Cuma mungkin aku sempet nggak pulang karena dia nggak nurutin apa yang aku mau. Jadi ya udah aku juga males ketemu dia di rumah, jadi aku nggak pulang. Terus sekarang kenapa kamu mau pergi? Pada akhirnya kamu bener gak ada masalah apa-apa? Maksudnya masih masalah yang seperti kemarin, bener gak ada yang fatal? Ya maksudnya mungkin di sini kamu bisa bertukar pikiran sama kita. Kita juga nggak bermaksud untuk menjudge kamu. Kita juga nggak menganggap kamu buruk karena kakak kamu sendiri nggak pernah bilang kalau kamu itu buruk. Nggak pernah. Cuman yang kakak kamu sayangkan kenapa kamu nggak bisa memilah pertemanan, itu aja sih. Jadi kamu yakin gak ada masalah? Kalau tadi sih ributnya ya karena mungkin ketahuan pinjol kali ya, jadi dia marah banget. Terus aku juga tadi mau pergi, terus dia marahin lah aku. Jadi ya udah, aku emang hubungannya udah nggak baik, jadi ya
jadi ya semakin gak baik. Itu sih tadi. Terus apa rencana kamu ke depannya? Ya aku sih mungkin gak akan kayak gitu lagi, atau gak akan ngikutin pertemanan yang ini itu enggak. Dan ya udah, yang aku tahu sekarang salah ya cukup dijadiin pelajaran, bukan diulang. Ya bagus kalau emang kamu udah ada kesadaran kayak gitu. Karena kamu udah dewasa kok, kamu pasti bisa. Iya. Ya udah, intinya kamu berarti kan perbaikin dulu nih komunikasi antara kamu dan kakak kamu, nyebut kata kakak kamu mau gimana, itu kan juga soal untuk demi kebaikan kamu juga. Mungkin kalau emang ada perbedaan pendapat lebih boleh ke diskusi ya, dengan kepala dingin, bukan malah berantem. Nah, jadi sekarang menurut kita kamu coba pulang, perbaiki keadaan kamu sama kakak kamu, selesai tanggung jawab sama masalah yang udah nggak sengaja kamu buat. Udah sih, sebenarnya itu aja. Ya udah. Ya Kak, aku ngerti kok. Berarti sekarang kamu mau kemana? Pulang kan? Iya, mau pulang aja. Ya udah, yuk. Pulang, diomongin baik-baik ya. Iya. Ya udah, kita anterin di depan. Yuk. Apa lagi? Sih Kak, cuma mau apa aja. Kalau selama ini ya udah banyak salahnya, kalau aku salah. Juga kebetulan tadi aku ketemu teman-teman kakak, terus nasehatin lah mereka. Ya intinya aku minta maaf aja sih. Ya, bagus sih kalau udah sadar dan diulangi lagi. Terus itu masalah pinjolnya diselesaikan dulu. Iya. Aku bakal selesai itu kok, aku bakal beresin. Nah, kalau udah selesai pinjolnya jangan diulangi lagi. Kita punya utang nggak enak juga. Dan gara-gara pertemanan jadi kayak gitu, keluarganya juga jadi rusak, kita jadi berantem terus. Sekarang udah sadar dan diulangi lagi besok-besoknya. Ya Kak. Dia, kakak juga stres mikirin kamu tuh minta duit mulu. Syukur-syukur udah sadar sekarang ketemu sama temen, kakak dikasih tahu yang benar. Ya, nggak ngulangi lagi kok. Udah, nanti kakak bantuin selesaiin bayar utangnya, tapi jangan kayak gitu lagi. Ya Kak. Jadi tadi kan sudah melakukan tapi psikodrama ya. Tadi juga ibu lihat kalian udah bagus memerankannya, mendengarkan peran banget ya tadi kalian. Jadi aku pengen tahu nih sebagai pemahaman Halimah bagaimana masalah penggantiannya. Untuk sebelumnya terima kasih, saya mau memberikan tanggapan sebagai pengamat yang saya lihat ketika mereka bermain depan, itu saya benar-benar merasa takjub tentang mereka itu, karena mereka memainkan peran itu sesuai dengan pembagiannya, sesuai dengan apa yang udah ibu bagi panitia pada saat pertemuan sebelumnya. Terus kalau semisal dari segi permasalahannya, mungkin udah cukup sesuai dengan teknik yang kita gunakan saat ini, karena kan teknik ini menggunakan teknik psikodrama gitu. Psikodrama ini kan mengangkat tentang permasalahan individu. Nah, jadi poin yang dapat kita ambil di sini tuh ada dua peran utama di kakak beradik, yang mana adiknya ini mau menyetarakan teman-temannya yang hedon. Nah, jadi kakaknya ini merasa stres gitu, tertekan, karena sebagai tulang punggungnya gitu dari si adik kan minta uang jajan terus ke kakaknya, dan kakaknya bingung juga mau memberikan uang dari mana lagi gitu. Jadi ada permasalahan di dalam keterangan tersebut. Terus apa ya, mungkin dari segi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi banget sih, karena kan si adiknya ini dia sampai benar-benar butuh
kesetaraan ekonomi dari teman-temannya gitu. Walaupun dia nggak apa ya, juga istilahnya maaf ya, kayak nggak sadar gitu tentang keadaan ekonomi yang sebenarnya gitu. Nah terus apa lagi ya terus mungkin ya benar sih, jadi faktor lingkungan sangat mempengaruhi gitu. Kayak benar dia tuh mempengaruhi untuk dengan teman-temannya yang memang kayaknya elit gitu. Jadi itu tidak menunjukkan kakaknya yang dia jadi cuma tinggal berdua ya sama kakaknya. Ya, Dan tidak ada waktunya. terus bagusnya di drama itu ada penasehat kan, tidak gimana. Nah, penasihat itu jadi ketika permasalahan terjadi itu ada penyelesaiannya gitu. Jadi penasehat ini menasihat si pertama kan dari si kakaknya. Terus nasihat itu pun juga memberikan nasihat kepada si Adi gitu, si Asupan ketika ternyata kelakuan itu sudah di luar batas. Oke, itu semua ada sih. Kalau saya tadi bilang juga ngejalin drama kan Asyika kayak bilang sama kakaknya, karena kakaknya juga jam berpikir itu lebih mereka berdua gitu. Dan tidak ada waktu lagi. Menurut saya juga di dalam drama itu kayak agak tidak memikirkan kakaknya gitu sebagai gimana maksudnya dia mencari uang dia gimana gitu. Sehingga kakaknya jadi stres gitu. Untungnya di situ juga ada penasihat ya. Nasihat juga menasihati peran-perannya. Dia juga menasihati sendiri sebagai kakaknya, juga menasihati Asupa. Nah, ibu juga pengen tahu nih kalau Asyifa sebagai perannya di situ bagaimana? Kalau menurut saya sih di peran yang saya lakukan di sini apa ya, mungkin lebih ke rumit sih, karena nggak sesuai sama yang biasa diri saya. Terus saya merasa mencoba hal baru karena ya merasa ini beda banget gitu. Tapi yang namanya peran kita kan nggak bisa tahu ya ini perannya apa-apa. Kita jalan aja, tapi juga di situ kita harus apa ya, bisa ngerasain posisi yang diperankan itu. Terus juga kalau yang saya rasain sih lebih ke apa ya, menjadi adiknya tuh kayak ada rasa, sebenarnya dalam hati kayak ada rasa gak enak buat jadi peran ini, karena kayak membangkang kakaknya juga kan. Terus juga dalam segi pertemanan terlalu memaksakan buat nyetarain semuanya. Terus juga mungkin menurut saya kalau emang kita dalam berteman juga harus bisa milih mana yang bisa kita ikutin dan yang nggak bisa kita ikutin. Terus juga harus punya prinsip sih, itu yang paling penting. Kayak kita nih batasnya kita ini sampai sini doang. Kalau emang itu nggak sesuai sama diri kita, ya udah kita nggak usah lanjutin itu. Misalkan ada hal-hal yang mau main aja, ya udah oke. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu buat bisa main ke sini, ya kita nggak usah ngikutin semuanya. Kita yang bisa buat apa ya sih, batasin diri kita sendiri maunya kayak gimana. Yang penting sih ya jadi orang punya prinsip. Udah, menurut saya dalam drama ini tuh ya itu aja sih. Dan kemampuan gengsi juga ya. Jangan apa-apa nyikit-nyikit pengen. Soal ekonomi aja ya. Kasihan kakaknya juga yang mencari uang gitu. Gimana ini gimana? Emosi banget ya, karena kayak adiknya bilangin tuh nggak bisa ngedengerin, nggak mau ngedengerin, terus minta uang dulu dia tuh tahu kalau nggak ada duit susah kan, kayak udah mereka dia tahu nggak ada duit susah, tapi tetap aja memaksa minta duit juga ikutin temen-temennya kayak saya kaya yang main-main dulu, terus kayak belajar, terus liburan, nah itu kayak ikutin temen-temennya, nggak mikirin makanya yang susah dirinya. Terus kalau ngembangkan sih pasti ngelawan terus, emosi aja kalau dihadapin sama benar dihadapin sama adik yang kayak gitu, emosi banget ya. Terus kalau
ini aja ya, maksudnya kayak orang susah ya orang susah makanya jadi bagusnya dosa sosok cewek saya yang banyak belajar bisa sini mau banyak Ini kalau dari drama ini, ibu kalau buat adiknya jangan kurang gengsi, sesuai dengan ekonomi. Ini kakak juga kan kalian cuma berdua gitu ya. Papanya juga pasti ya kan kerja sampai dia dan ibu juga pengen tahu nih dari kalian peran juga selain ini sama siapa ada nggak sih pendapat atau pesan-pesan dengan kalian buat drama ini pakai atau satu kata sama alasannya apa mungkin mau siapa dulu yang ngomong Saya dulu ya kan sebagai peran orang jahat ya sebagai peran anak nakal menurut saya sih cukup berani karena kan dari rekan-rekan saya yang mengikuti pertama kali ini juga kayak mungkin baru pertama kali mengikuti perannya kayak misalkan nakalnya tuh kayak nakal dengan rokok terus kayak tiba-tiba hedon gitu tuh kayak gimana sih seru aja sih ngerasain activity ini membantu dia kalau mungkin di dalam dramanya itu ini ya ada kayak kalian pernah nonton ada yang rokok sama minum-minum ya iya itu gak beneran kan enggak mau itu bohongan tapi sebagian yang merokok itu ada yang beneran dulu tapi yang minumnya ada kan enggak mau itu di sini cuma air putih mungkin nanti ibu bakalan di video bakalan selain ya dari nanti ibu bakalan tandai masa kami iya kita mau bikin ada lagi tuh yang lain Itu boleh jadi kalau menurut saya itu kalau peran saya di program ini kan sebagai anak-anak juga maksudnya ini kayak menantang sih karena tantangan dan juga kan kayak di situ saya harus berperan bisa merokok gitu kan saya benar merokok nggak juga saya namanya terus saya sempat struggle yang lain merokoknya aja nggak bisa gitu makanya kemarin pas drama akhirnya itu terus saya menyesuaikan diri kayak anak nakal sebenarnya tuh gimana sih gitu kayak hedonisme yang terjadi di kalangan remaja tuh seperti apa gitu kita kan dulu dalam kehidupan itu yang dimana sebenarnya itu jauh gitu dari kehidupan kita asli tapi karena itu peran kita coba mendalami mencoba masuk ke peran itu jadi menurut saya itu sebuah tantangan yang bagus sih jadi mungkin nanti kamu apa di dalam drama tuh ya udah gitu ya di luar jadi gitu juga ya jadi yang nakal besok aslinya apa ya ada lagi nggak ada lagi saya juga kalau dari peran yang saya main di drama itu saya jadi bisa tahu gitu loh kayak ternyata jadi anak nakal yang hedon kayak gini ya terus saya lihat si Ashifa itu sebenarnya tertekan sama pressure dari lingkungan itu jadi sebenarnya Ashifa mungkin kayak merasa ini terlalu tinggi deh buat gue tapi kalau misalkan jalanin sama mereka kan gue kurang fit atau gimana kan ada yang juga pikiran kayak gitu anak-anak zaman sekarang gitu terus bagi di kota-kota besar pasti ada pikiran kayak gitu sampai akhirnya saya bisa melihat oh mungkin dari masalah kayak gitu ada nih di kehidupan aslinya gitu banyak di kehidupan nyata kayak sampai pinjol, keliling utang segala macam kayak gitu kan terus ada yang kayak Ashifa gitu apa menyiksa kakaknya gitu meres kakaknya kayak minta uang terus sedangkan kakaknya yang kerja kan kayak banyak kebutuhan rumah yang harus dipenuhi gitu apalagi kalau banyak kuliah iya betul saya bukan cuma untuk Ashifa hedon aja gitu tapi kakaknya juga butuh buat dirinya sendiri gitu nah saya juga mikir kayak ini cukup relate sama kehidupan asli saya kayak kayak apa saya tuh ada keluarga yang kayak gitu juga sampai pinjol cuma buat ngikutin basic pertemanannya lingkungan kerjanya gitu sampai saya sering lihat kayak story di Instagram itu kayak mabok terus nongkrong sana sini padahal aslinya
kayak gitu gitu kan, ternyata enggak gitu. Saya kelihatan dari situ sih, makanya saya kayak oh cukup relate sama kehidupan asli saya gitu, dilihat dari sekitar saya dan mungkin juga sih dari saya. Jadi sih lo kalau udah terjerat pinjol udah Iya. namanya gede juga ya kalau kembali saya sampai besar. Makanya kalau misalnya kita itu jangan pakai gengsi, koin ya kalau dia aja. Yang lain ada lagi nggak yang mau dapat? Kalau saya kan perannya sama dengan beberapa akal jadi saya kemarin ini merasa aduh ternyata jadi anak yang hebat itu imut ya ribet gitu karena kayak sebenarnya kalau ada keresahan gitu saya sendiri baju harus sepatu seragam semuanya deh sampai kayak sampai ke bawah terus ada sebenarnya itu semua seluruh nggak peduli itu udah dicuci apa belum yang penting kita ketemu orang baru gitu yang penting kita ngeliat looks bener-bener bagus kalau enggak segala macam. Sedangkan kalau misalnya kita pikir sayang juga ya kalau misalnya set acara gitu di baju apa segala macam kan itu bolos juga. Bisa nggak kayak gitu aja kehidupan dari casual ini cuma kita tidak memungkiri ada hal seperti itu beda rasa gitu sama kehidupan pribadi saya kan jadi agak jomplang banget dari orang ini ya nambah pengalaman baru kayak oh ibunya ada cerita oh dia jadi cerita pulang-pulang mabuk gitu saya hidupnya cuma saya senang-senang aja itu nggak tahu apa sebenarnya kendala-kendala itu apa yang kayak ya gitu jadi ribet aja ada misalkan kami ada hubungan sosial media karena kan misalkan nggak boleh kemakan buat kepentingan sosmed atau SD atau apa kan jadi saya kayak semua ribet aja ya dengan diri sendiri tapi udah enjoy juga ya pas drama ini. iya saya udah ada lagi yang Ya, kalau menurut saya keren sih karena nggak semua orang bisa menjalani teman itu secara spontan dan belajar sebentar itu ya sesuai sama skenario nya karena kan kayak artis-artis aja tuh buat main peran aja tuh butuh beberapa waktu yang panjang kan, tapi kita ini pemeran tuh bisa secara spontan buat main itu. Iya, hebat banget sih bang saya spontan. Ada lagi nggak ya? Saya ya boleh. Mungkin saya di sini kan berperan sebagai penasehat ya. Jujur nih kalau diminta satu kata itu emosi karena ketika pas saya dengan di situ kan ada dengannya makanya nih ini curhat ya kalau jadinya merasa diberatkan dengan sikap adiknya seperti ini. Saya merasa kalau rasa-rasanya tuh saya tuh pengen ngomong kalau ya udah sih ada yang kayak gitu udah masih diperhatiin tapi kan gak mungkin saya ngomong-ngomongnya kayak gitu saja ya kayak saya berusaha untuk tidak menunjukkan pihak manapun dan sebenarnya kalau saya memang asalnya juga tahu ya kalau sebenarnya apa yang dilakukan bukan satu hal yang dapat dibenarkan tapi tadi pikir terlalu udah kayak oh udah terlanjur ya mau gimana lagi itu yang apa ini beban saya sebagai penasehat kayak gimana ya caranya gitu supaya nggak kebayang kalau misalnya itu jadi begini nyata saya ketemu sama orang yang seperti itu mungkin saya sudah banyak menemukan kasus tapi saya belum pernah menemukan orang yang secara langsung itu saya nggak kebayang oh saya harus seperti apa dan untuk benar-benar juga kalau misalnya ternyata saya yang malah terjerumus di dalam bagian yang seperti itu saya nggak benar-benar kebayang saya harus seperti apa gitu makanya mungkin dengan adanya drama ini dapat dia belajar sama
kita semua, khususnya saya pribadi ya, kalau berjuisi itu nggak ada dampak positifnya gitu, pasti dampak negatifnya ya, seperti di drama kemarin contohnya, gimana Inggris sebagai orang yang berusaha untuk kerja untuk memenuhi kebutuhan Inggrisnya Syifa, juga kuliahnya yang akhirnya Syifa malah main-main, tambah lagi dengan adanya masalah kerjaan yang jadi juga maksimal. Nah itu kan juga satu hal yang jadi yang satu malah memisahkan gitu Bu ya. Iya, itu sih kalau dapat saya mungkin pada yang itu ya yang saya bilang tadi, kalau berjuis itu benar-benar menyesatkan sekali gitu. Pada saat nasihatnya ya, aku jadi nasihatnya nasihatnya dia, terus dia juga pada saatnya karena semuanya minta maaf gue sama lagi dia dan lagi dia nasihatnya Kalau saya tuh udah dong. Saya kan kalau saya kan sama yang jadi nasihat maksudnya saya nasihatin orang tuh gak bisa bukan nasihatin sendiri itu gak bisa. Nah maksudnya di sini berarti harus nasihatin orang. Kayak walaupun ini kalau buat dinasihatin juga percuma, maksudnya kalau di diri kita yang belum mau berubah, mungkin tapi sebelum dinasihatin langsung udah sadar kan sih, karena kalau dia itu sebenarnya kayaknya salah nih gue begini ya, lalu dia termasuk untuk lebih menyadarkan saya bahwa emang perilaku itu salah gitu, itu memvalidasi perilakunya kita, dan dengan cara itu baru dia jadi kalau berarti emang selama itu salah. Tapi kalau misalnya dari diri inisiatif sendiri pun belum mau untuk berubah, kayak masih terus teman-temannya ya kita juga kita nasihatin paling ya masuk ke kanan buat ini itu ya dulu. Ada lagi nggak atau mungkin dari drama ini ibu mau saran buat kalian semua dan semua ya, supaya jangan mengisi hedonisme jadi kesan orang gitu. Kita jadi diri sendiri aja, terus sesuai ekonomi yang kita punya gitu, nggak usah dipaksa gitu kalau nggak ada. Ibu juga berterima kasih sama kalian yang udah memerankan perannya bisa untuk jadi kalian benar-benar hebat banget udah memerankan peran. Dan di situ kan juga karena ada yang warningnya ya, jadi nggak boleh ditiru sama yang ditonton, jangan ditiru ya. Nah, udah itu aja sih. Kalau kalian ada mau nanya lagi, apa sudah cukup? Jadi kalau sudah cukup, mungkin kita tutup kali ya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mungkin berdoa dulu. Yang mau memimpin siapa? Boleh. Boleh Bu ya. Boleh boleh. Baik, sebelum kita mengakhiri konseling kita pada hari ini, banyak kita berdoa mudah-mudahan membuat prestasi juga kita. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Kalian boleh. Assalamualaikum.